Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Hafiz Pandia dari KPI 4A. Di sini saya ingin membuat video learning journal pada pertemuan keempat dengan mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, pada pertemuan keempat ini, seperti biasa, kita melanjutkan diskusi kelompok. Pada minggu ini kita membahas makalah pada kelompok kedua. Pada kelompok kedua ini membawakan judul dari peliputan ke penulisan, menciptakan berita dan artikel yang efektif. Nah, pertama-tama kita membahas definisi peliputan berita. Jadi simpel lagi nih teman-teman. Definisi peliputan berita ini adalah proses pengumpulan, penyelidikan, dan pelaporan informasi tentang suatu peristiwa atau isu untuk disampaikan kepada publik melalui media massa seperti televisi, radio, atau platform digital lainnya. Nah, itu tadi pembahasan tentang definisi peliputan berita. Nah, teman-teman, selanjutnya itu kita memasuki pembahasan teknik peliputan berita. Nah, di dalam teknik peliputan berita ini ada 3. Nah, yaitu yang pertama ada reportase. Reportase ini adalah kegiatan mengumpulkan, menyusun, dan menyajikan informasi atau berita kepada publik. Biasanya reportase ini dilakukan oleh seorang jurnalis atau wartawan untuk mengolah data dan dijadikan sebuah berita. Nah, yang kedua ada wawancara. Jadi gini teman-teman, dalam membuat berita kita harus mewawancarai seorang narasumber yang berada di tempat peristiwa atau kejadian tersebut yang akan kita jadikan dalam sebuah berita. Terus juga ada yang ketiga, ada riset kepustakaan. Nah, riset kepustakaan ini adalah dalam peliputan berita, riset kepustakaan ini digunakan untuk mengumpulkan informasi latar belakang dan memperdalam pemahaman jurnalis terhadap suatu topik. Nah, sebelum melakukan reportase di lapangan. Nah, jadi itu tadi teman-teman pembahasan tentang teknik peliputan berita. Nah, selanjutnya kita akan memasuki pembahasan tentang langkah-langkah peliputan berita. Nah, yang pertama itu kita harus melakukan riset pendahuluan. Nah, biasanya seorang jurnalis mengumpulkan informasi dasar sebelum mereka terjun ke lapangan atau peristiwa tersebut. Nah, tujuannya ini adalah untuk mengidentifikasi sumber dan memastikan bahwa berita yang ingin diliputnya itu memiliki informasi yang kuat. Nah, selanjutnya itu ada menentukan fokus cerita. Dalam meliput berita ini, seorang jurnalis harus menentukan fokus ceritanya dalam meliput beritanya. Jadi kita mau mengidentifikasi suatu masalah atau kita harus berfokus pada suatu masalah tersebut. Dan juga yang ketiga adalah mengembangkan fokus cerita. Setelah tadi sudah menentukan fokus ceritanya untuk membuat beritanya, kita seorang jurnalis harus mengembangkan fokus ceritanya tersebut untuk dijadikan sebuah berita. Yang keempat itu adalah mengumpulkan data-data yang valid, seperti data-data dari warga-warga sekitar atau dari sumber lainnya gitu. Yang kelima itu adalah kita seorang jurnalis mengambil foto untuk sebagai dokumentasi. Terus juga selanjutnya adalah mengambil video-video tentang peristiwa tersebut. Dan yang terakhir, menuliskan liputannya untuk dijadikan sebuah berita. Nah, jadi itu teman-teman terkait pembahasan tentang langkah-langkah peliputan berita.
Nah, selanjutnya kita memasuki pembahasan cara penulisan berita. Nah, yang pertama itu adalah mengumpulkan sumber-sumber informasi. Nah, mengumpulkan sumber-sumber informasi yang valid dari warga sekitar atau dari sumber-sumber yang lainnya. Terus yang kedua itu ada menentukan judul berita. Uh, Setelah tadi mengumpulkan sumber-sumber berita dari warga sekitar atau dari sumber-sumber yang lainnya itu, selanjutnya adalah menentukan judul berita yang akan kita tulis. Terus juga selanjutnya ada menulis isi berita dengan struktur yang benar, seperti judul, terus juga ada teras berita, yaitu sepertinya mengandung 5W plus 1H. Terus juga ada isi berita, latar belakang berita, dan terakhir adalah penutup. Terus juga selanjutnya ada memastikan akurasi sumber informasi yang valid. Jadi dalam menulis berita ini kita harus memastikan dulu informasi ini itu mengandung yang valid. Terus juga selanjutnya adalah proses penyuntingan. Nah, proses penyuntingan ini untuk memastikan berita yang diterbitkan itu akurat dan jelas sebelum dipublikasikan. Terus juga ada menentukan sudut pandang foto yang baik untuk menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. Terus juga selanjutnya adalah mematuhi etika jurnalistik. Nah, setelah tadi kita sudah membahas cara penulisan berita, kita memasuki pembahasan tujuan penulisan berita. Nah, tujuan penulisan berita ini ada beberapa, yaitu yang pertama ada berita yang melaporkan adanya bahaya yang mengancam kehidupan kita. Jadi melalui berita ini kita bisa tahu nih apa sih yang dapat mengancam kehidupan kita di lingkungan kita gitu loh. Terus juga ada berita yang menguapkan ancaman atau tekanan terhadap kebebasan. Nah, kita juga dapat mengetahui adanya ancaman-ancaman dari luar gitu yang kita belum ketahui. Nah, di berita ini kita dapat tahu atau dapat mengetahuinya. Terus juga yang ketiga adalah berita yang menambah pengetahuan pembaca untuk memperbaiki kehidupan ekonomi dan sosial. Nah, dalam berita ini juga kita bisa mendapatkan pengetahuan untuk memperbaiki kehidupan kita secara ekonomi maupun sosial. Terus juga yang terakhir ada berita yang mengungkapkan perkembangan atau penghambat dalam kehidupan kita. Jadi dalam berita ini juga bisa mengungkapkan apa sih yang menjadi perkembangan dalam kehidupan kita dan juga apa sih yang bisa menjadi penghambat dalam kehidupan kita gitu. Nah, setelah tadi kita sudah membahas tentang definisi peliputan berita, teknik-teknik peliputan berita, langkah-langkah peliputan berita, dan juga cara penulisan berita. Sekarang kita sudah memasuki tentang artikel. Yang pertama itu ada teknik peliputan artikel. Nah, teknik peliputan artikel ini ada beberapa teknik. Yang pertama itu ada teknik persiapan sebelum meliput. Jadi sebelum meliput kita harus mempersiapkan logistik yang akan kita jadikan sebagai bahan peliputan. Seperti kita membawa kamera, membawa alat-alat yang lainnya untuk meliput. Terus yang kedua ada observasi langsung. Nah, sebelum kita memulai kegiatan meliput, kita harus mengobservasi tempat kejadian atau yang akan kita liput. Terus yang ketiga ada wawancara.
wawancara ini bisa kita wawancarai oleh warga sekitar yang ada di lingkungan tersebut. Terus yang keempat ada pengumpulan data dan fakta, jadi tidak boleh mengada-ngada. Terus yang kelima ada struktur yang jelas. Jadi sesuai dengan struktur penulisan artikel. Terus yang selanjutnya ada penulisan yang menarik untuk dibaca oleh khalayak ramai. Terus juga selanjutnya ada etika jurnalistik. Nah, selain tadi ada teknik peliputan artikel, selanjutnya ada jenis-jenis artikel. Yang pertama itu ada artikel deskripsi, artikel narasi, artikel eksposisi, artikel persuasi, artikel argumentasi, dan juga ada artikel ilmiah populer, ada artikel opini, dan yang terakhir ada artikel ulasan opini. Nah, pembahasan selanjutnya ada pembahasan tujuan penulisan artikel. Yang pertama itu ada memberikan informasi. Jadi, tujuan penulisan artikel ini adalah untuk memberikan informasi yang mungkin saja belum diketahui oleh pembacanya. Terus yang kedua ada meyakinkan tentang suatu isu yang ditertuang dalam artikel tersebut. Terus yang ketiga ada mendidik. Jadi, dalam artikel kita harus membuat artikel yang tidak boleh sembarangan, karena tujuan artikel ini adalah untuk mendidik pembacanya. Terus yang keempat itu ada menghibur. Nah, jadi kita membuat artikel ini adalah untuk menghibur. Jadi, membuat artikel kita harus membuatnya lebih menarik. Terus yang terakhir ada diskusi. Nah, jadi pembuatan artikel ini juga bisa dijadikan bahan diskusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Nah, itu tadi pembahasan tentang artikel dan juga tentang peliputan berita. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video learning journal pada pertemuan keempat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.